Halo, willkommen, selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Kamu mau naik motor? Iya, aku kan anak motor. Anak motor. Cuma pakai jaket jeans gini. Tapi tetap cantik lah. Mau pakai jeans, mau pakai jaket jeans, jaket kulit, jaket wol. Panas baju kalau di sini pakai jaket wol. Iya. Ntar kalau kita syuting di Salah kostum ya kalau pakai jaket wol ya. Iya. Maju. Iya. Ada pengalaman dengan anak Down syndrome nggak? Saya nggak punya pengalaman dengan anak Down syndrome, tapi ada salah satu sahabat saya yang anaknya Down syndrome dan itu luar biasa orang tuanya berjuangnya tuh karena si anak Down syndrome ini sakit-sakitan Din. Tiap minggu tuh kayak harus masuk ICU gitu kayaknya tuh. Aduh, buat kita yang udah jadi orang tua ya terpotek hati abang. Gimana ngelihat anaknya kayak gitu kan mending kayak ya Allah ya udah aku aja deh daripada anak aku kan kayak gitu ke orang gitu, tua ya. Orang tua tuh. Orang tua itu kan nyawa pun akan kita berikan gitu. Yang penting anaknya sehat gitu biasanya orang tua yang baik ya. Iya, itu emang luar biasa perjuangan orang tua untuk membesarkan anak Down syndrome Dan tapi nggak cuma Down syndrome aja sih, ada cerebral palsy, ada apa tuh yang hidrosefalus juga yang kepalanya besar, ada yang sindrom Pfeiffer. Kalau aku bahasa Jerman bacanya Pfeiffer, cuman F-nya itu 2. Kalau Pfeiffer F-nya 1, bahasa Jerman artinya pipa. Tapi emang yang Pfeiffer itu, yang F-nya 2 itu, sindrom Pfeiffer itu memang dia harus pakai pipa gitu. Jadi ya kasihan gitu, banyak macamnya, nggak Down syndrome nggak cuma yang kayak kita sebutin tadi. Katanya kamu punya tetangga bapak. Bapak. Ada temennya bapak, ada tetanggaku juga, Bro. Ada lagi yang aku suka ikutin di Instagram, ada yang di YouTube. Selebgram. Jadi aku juga ada yang ngikutin. Aku ngikutin di YouTube yang kakaknya tuh masih muda, adiknya tuh Down syndrome dan mereka hubungannya tuh luar biasa, nyenengin banget ya. Bondingnya kenceng ya. Iya, orang tuanya pasti hebat mengasuh anaknya, bisa mendidik anaknya, bisa saling menyayangi kayak gitu. Bener banget. Aku cerita dulu ya yang itu, yang anak bapak itu. Jadi hidrosefalus. Temennya bapak. Ya, anak temennya bapak. Jadi hidrosefalus gitu, atau yang kepalanya besar, terus yang sorry semua teman-teman yang mohon maaf itu matanya itu gini teman-teman. Jadi saking ketariknya gitu. Iya, ketarik. Ya, dan dia harus pakai selang di belakangnya gitu. Jadi setelah didiagnosa itu sampai dia nggak ada sekarang, Baju udah meninggal dunia. 12 atau 13 tahun itu usianya pada saat meninggal. Nah, dari setelah didiagnosa sampai dia meninggal tuh dia pakai selang terus dan harus ganti buat setiap berapa minggu gitu, kontrol ke rumah sakit untuk ganti selangnya gitu. Aku ngebayangin karena orang tuanya. Iya, pasti perjuangannya, berat hatinya untuk melihat anaknya harus ganti selang gitu ya, Baju. Itu kasihan banget. Tapi perasaannya tuh halus banget, Maju. Siapanya yang perasaannya halus nih? Si anak yang hidrosefalus ini. Apa namanya anaknya bapak tapi ini? Anak ini secara mental normal. Normal. Oh my god. She's normal, Maju. Normal lebih berat saja, ya, kayak bisa merasakan semuanya kan? Iya, cuman dia nggak bisa ngomong, gitu. Dia kesusahan untuk ngomongnya nggak jelas gitu. Masih belum jelas sesuai dengan umurnya gitu. Terus yang sensitif itu aku inget cerita mama, kan mama sama bapak beberapa kali kesana gitu. Terus abis gitu anaknya ini lagi nonton yang itu cerita cerita rakyat itu loh, Baju, yang timun emas kalau nggak salah. Timunnya dicuri, terus pas bagian apanya pokoknya sedih, pas si ceweknya ini dikejar-kejar sama raksasa gitu, dia nangis, Maju. Dia paham berarti. Dia paham, dia nangis gitu. Kalau misalnya dia bisa bilang, dia mungkin maksudnya kasihan itu kasihan dikejar, maksudnya mungkin dia gitu. Punya empati berarti dia. Kayak gitu. Itu yang aku ingat sampai sekarang dari almarhum anak teman bapak gitu, soalnya mama cerita yang hidrosefalus tadi. Nah terus, Maju, ada juga selebgram, ada YouTuber
yang menunjukkan keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya ada yang Down syndrome, ada yang hidrosefalus, ada yang cerebral palsy. Itu tuh bondingnya yang kita soroti ya, kita lihat tuh so beautiful. Very beautiful. Very beautiful. Saya menganggap orang tuanya tuh hebat banget sih, bisa mendidik, bisa sampai saling menyayangi kayak gitu. The parents is great. Iya, saling protect, saling menyayangi. Caring gitu. Caring. Ucapan I love you, peluk, cium, hangat banget gitu. Iya, banget Mbak Jo. Terus ada lagi Mbak Jo ini nge-follow itu kalau aku ini, jadi ada konten gitu, mas-masnya namanya Rob Lawless namanya. Konten di Instagram? Iya, di Instagram. Dia juga punya YouTube gitu. SBSK, Storybook with Special Kids. Nah, ternyata dia itu guru untuk anak berkebutuhan khusus awalnya Mbak Jo. Terus dia bikin SBSK tadi itu, Storybooks with Special Kids, ketika dia mengajar. Jadi biar dia ada kenang-kenangannya setelah dia mengajar gitu loh dari murid-muridnya. Ternyata bisa berkembang sampai dia bikin YouTube. Dia sudah mewawancarai ribuan anak-anak Down syndrome atau yang berkebutuhan khusus di seluruh dunia dari YouTube tadi gitu. Terus dia ada di situ tuh lucu-lucu baju, dikasih games gitu lewat YouTube. Sama masnya itu main game segala macam gitu-gitu. Kalau misalnya yang sebelum pandemi, aku nontonnya pas pandemi sih Mbak Jo, karena kan kita udah zooming gitu ya, udah by Zoom. Kalau yang sebelum pandemi ya ada waktu dia di sekolah-sekolah, terus dia main, terus dia berinteraksi lah gitu, lucu gitu, sweet banget gitu loh ininya masnya itu. Terus reaksi antara dia dan teman-temannya itu juga sweet juga. Iya. Terus ada lagi aku pernah lihat anak yang berkebutuhan khusus itu dia nggak dapat pasangan prom Mbak Jo. Terus ada cewek yang ngasih surat dia ngajakin dia prom. Ya tapi Allah, itu di Amerika kayaknya, kalau prom-prom gitu, di Indonesia nggak ada prom. Aku lihat barusan keinget itu. Jadi ada yang influencer kayak nge-post gitu, satu postingan yang videonya tuh tentang itu. Jadi reaksi si anak berkebutuhan khusus ini ketika dikasih temennya cewek, would you be my date gitu. Will you be my date atau would you be my date? Ya gitu lah pokoknya. Lucu banget ekspresinya. He was very happy gitu aja. Dan itu sweet menurut aku. Iya sweet banget, dan si ceweknya sweet punya banget. Ini ya, punya perasaan yang mencintai, menyukai terhadap lawan jenis. Pastinya. Makanya ketika dia ajak date itu excited dia. Gitu. Dan orang-orang seperti itu kan ini ya, Din, tulus ya hatinya ya. Tulus banget anak-anak yang kena yang Down syndrome, yang cerebral palsy. Mereka nggak punya tendensi apapun ke orang dewasa, ke orang-orang di sekitarnya. Kalau memang dia baik, itu benar-benar from the bottom of their heart gitu. Itu pure love, pure caring. Pokoknya itu beautiful orang-orang seperti itu. Ada tetangga saya tuh Din yang juga cerebral palsy yang nggak bisa bergerak sama sekali, tangan, kaki, benar-benar yang cuma tiduran aja. Dan yang bikin saya salut itu adiknya, kakaknya, ya bapaknya, ibunya, keluarganya. Itu tuh tiap pagi atau sore tuh selalu dibawa jalan-jalan, didorong pakai troli gitu, kayak bayi. Kursi roda Mbak Jo? Kayak kursi roda tapi kayak troli. Oh ini, kayak anak kecil itu nggak sih ininya, kereta dorong anak kecil itu? Iya, kayak kereta dorong anak kecil tapi kayak kursi roda juga memang. Dan memang kan nggak punya otot ya, kayak nggak punya tulang kan gitu anak-anak cerebral palsy itu. Dan itu bapaknya tuh tiap sore atau tiap pagi gitu diajak muter-muter keliling-keliling. Biar kena matahari. Iya, biar kena matahari. Terus nanti masuk rumah digendong kayak gitu. Terus kebetulan kakaknya dia, adiknya, karena dia yang cerebral palsy ini pertama umurnya berapa coba Din? 11 tahun. Itu kayak umur 7 tahun yang nggak bisa apa-apa itu. Terus kakaknya itu ya, kalau mau main sama anak saya dia bilang gini, saya telat ya, soalnya saya harus nyuapin kakakku dulu gitu. Sweet banget gak sih? Sweet banget. Ntar aku mainnya nanti ya, aku mau nyuapin kakakku dulu. Kakakku belum makan gitu. Nah sekarang yang versi tetangga aku. Ya, tetangga kamu gimana Din? Jadi
Dia itu udah dewasa Mbak Jo, 5 tahun lebih tua dari aku. Terus tapi dia Down syndrome-nya atau berkebutuhan khususnya itu nggak yang seberat kita udah sebutin tadi gitu. Dia normal gitu, laki-laki, dan dia beraktivitas seperti biasa. Karena kan kadarnya beda-beda. Betul, ya, kadarnya ada yang beda-beda. berat, Dia ada yang ringan, gitu. ini yang ringan. Hanya ya. saja ngomongnya itu nggak jelas gitu aja gitu. Tapi dia bisa dengar, gitu. Ngomongnya cuma nggak jelas. Dan dia ngojek baju kerjaannya. Keren banget. Dia mau berkarya gitu. Orang yang biasa aja yang nggak berkebutuhan khusus suruh ngojek belum tentu mau loh. Masih males-malesan. Masih males-malesan ya. Terus lucunya adalah bapak tuh suka ngegodain baju. Kan kadang-kadang sometimes tuh bapak ngebeliin kopi kan sama dia, dikasih duit kopi gitu. Nah terus pada satu malam gitu, terus bapak ngegodain nih, nggak dikasih-kasih, nggak tahu dia ngobrolnya apa. Waktu itu aku di kayak rumah soalnya gitu bercandain. Ya, kayak, ini nggak jadi gitu kan. Kadang suka bercanda gitu. Atau kalau nggak disuruh cerita, waktu itu seingat aku disuruh cerita apa gitu sama Ju. Tapi nggak selesai bapak tuh, ditanyain lagi kan dia merasa gitu kan. Kok dari tadi nggak buru-buru dikasih sih? Ngasih nanya mulu gitu. Terus akhirnya dia kayak sebel gitu, terus dia bilang, bong gitu. Dia kalau manggil bapak Mbong gitu. Nama bapakku Pak Imron. Iya, itu panggilan kesayangan tuh Mbong-Mbongnya tuh. Terus kemarin waktu silaturahmi Idul Fitri, dia ke rumah aku aja Mbak Ju, rumah lain dilewatin. Bong, salim Bong gitu. Maksudnya dia salim, tapi karena dia suka sama bapak. Iya, dia suka sama bapak. Ini Cok gitu. Terus kita salim sama bapak. Loh kok gak salaman sebelah kono gitu. Wes, gitu, apa gitu. Oh, wes bilangnya, padahal belum. Bohong lucu dia ini aku bapak gitu Mbak Ju. Padahal bapak itu garang kan wajahnya, Mbak tahu sendiri gitu. Tapi anak-anak seperti itu kan bisa melihat ketulusan orang, bisa merasakan ketulusan, bisa membaca ketulusan manusia. Gitu. Makanya kalau sampai ada orang yang disukai sama anak-anak yang berkebutuhan khusus ya bisa sampai lengket gitu, there's something special with that man. Ya including your father gitu kan. Mudah-mudahan ya, soalnya emang Mbak Ju, kita sudah bertetangga sejak dia kecil, sejak dia lahir gitu. Jadi ya sudah tahu Mbak Ju gitu. Jadi makanya kenapa bapak kasihan mungkin ya, atau bapak ada empati yang lebih gitu ya sama tetangga aku ini. Terus kita juga mau bahas tentang ini ya Mbak Ju, inklusivitas gitu, tentang inklusivitas anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi inklusif itu setara intinya. Setara. Atau nyampur sih, kalau bahasa Inggrisnya nyampur gitu, sekolahnya gitu. Bareng gitu. Komunitasnya bareng. Jadi kayak nggak dianggap beda, sama aja, cuma mereka ada kebutuhan yang lebih khusus daripada kita. Mereka lebih istimewa dalam beberapa hal yang butuh perlakuan yang beda kayak gitu. They are special but they're not strange gitu. Bukan aneh atau gitu. Jadi atau apa ya, kayak kekurangan atau apa ya. Ya memang itu kekurangan, tapi kita semua juga harus memperlakukannya seperti as normal as possible kalau bisa ya. Betul gitu Mbak Jo. Karena aku pernah ngajar di sekolah inklusif gitu, sekolah alam Mbak Jo. Dan kamu pernah berapa lama di sekolah alam? 2 semester 1 tahun berarti. Gitu. Pernah ngajar monyet nggak? Oh, yang aku pernah cerita ini loh, anaknya calon Tom kalau nggak salah. Iya, aku lupa sorry di situ nggak apa-apa. Di situ satu kelas itu Mbak Ju. Terus dia memang susah gitu, tetapi dia ada kayak terapisnya yang nampingin gitu lah Mbak Ju. Ada terapis, betul. Cuman dia kalau nggak salah sama kelas aku, karena kelas aku bahasa asing kan, cuman materinya agak lumayan gitu, jadi mungkin dia kurang bisa mengikuti, jadi dia cuma 1 semester aja, jadi dia nggak lanjut gitu karena dia nggak bisa. Cuman aku appreciate banget Mbak Ju, anak-anak memperlakukan dia seperti anak biasa. Temen kayak biasa aja. Jadi kan semua murid semua guru, kata Mbak Ella ya, kata Najla Shihab gitu. Jadi aku juga belajar banyak ke murid-muridku tentang itu gitu, luar biasa memang. Terus yang di society juga tadi ya. Jadi kita juga harus ngelihat
mereka. Malah kalau bisa kita mendahulukan mereka sih. Kalau bisa, misalnya mau ke toilet ya mending mereka dulu. Memang ada tempatnya sendiri sih ya. Atau mungkin ngantri atau apa, ya nggak apa-apa deh daripada siapa tahu kan ada yang Down syndrome dan ada keluhan apa di fisiknya itu kan kasihan ya, mending mereka dulu gitu. Termasuk kayak naik pesawat atau apa gitu. Naik kendaraan umum gitu. Terus kita ketemu. Dahulukan mereka dulu aja kalau bisa. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Iya, kita ketemu untuk teman-teman lagi. yang punya keluarga Down syndrome, atau tetangganya, atau temannya. Kita semua bersaudara, kita saling merangkul, saling menyayangi gitu aja, saling care semuanya. Betul. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.